Shalom saudara-saudari terkasih yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Marilah kita membahas tentang Roh Kudus berada dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Allah itu Tritunggal, yang terdiri dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua sifat ilahi Allah dan Yesus ada di dalam Roh Kudus. Waktu kita percaya Yesus, Allah bergerak dalam diri kita dalam pribadi Roh Kudus, di mana Dialah pembimbing pikiran, hati, dan kehendak kita. Roh Kudus adalah hadiah yang diberikan Allah bagi hidup orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Dia bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup orang percaya dengan cara yang gak bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa merasakan pekerjaan Roh Kudus ketika kita membangun doa. Jadi bersyukurlah untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, karena kita bukan saja memiliki seorang penghibur, penolong dan pengajar dalam hidup kita, namun juga seorang pendoa syafaat yang akan membantu kita ketika kita bergumul dalam doa. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Waktu kita nggak tahu gimana harus berdoa, Roh Kuduslah yang jadi perantara buat melalui tangisan kita. Dia mencari hati kita, Roma 8 ayat 26-27. Roh Kudus bukan hanya memberi kita akses untuk terkoneksi kepada Allah melalui iman, tapi Dia juga berdoa untuk kita. Roh Kudus berdoa syafaat untuk kita. Doa syafaat itu sendiri adalah sikap bertindak untuk orang lain. Jadi, Roh Kuduslah yang melakukannya untuk kita. Soal fungsi Roh Kudus, Rasul Paulus juga menyampaikan hal itu dalam Roma 8. Dia menyampaikan bahwa ada beberapa cara kita mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dengan kuasa yang kita gak punya, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus akan membantu kita di tengah kelemahan kita. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberi kekuatan yang kita butuhkan. Roh Kudus mentransfer hikmat ilahi. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Ada masa saat hidup kita benar-benar kacau dan bahkan gak punya kata-kata yang bisa diucapkan. Di tengah masa-masa inilah Roh Kudus membisikkan hikmat atas kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Ada saatnya pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif dan yang paling jahat sekalipun. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah menghakimi kita. Sebaliknya, Dia bertindak lembut untuk menginsafkan kita. Roh Kudus menyambung koneksi kita yang terputus dengan Allah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma 8 ayat 35. Sebagai bagian dari Tritunggal, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah setiap kali kita kehilangan arah. Karena itulah, gak akan ada yang bisa memisahkan kita dari Bapa, karena Roh Kudus ada bersama kita. Roh Kudus mengingatkan soal kehendak Allah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 27. Siapa yang lebih tahu isi hati Tuhan dan kehendaknya? Hanya Roh Kudus. Karena itulah Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa Allah itu pengasih dan bahwa setiap rancangannya atas kita akan berujung indah. Roh Kudus memeluk kita dengan kasih. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 38-39.
Roh Kudus gak sekalipun meninggalkan kita. Dia begitu mengasihi kita. Dengan kasih-Nya yang besar inilah Roh Kudus berkomunikasi dengan Allah Bapa atas nama kita. Waktu kita mengalami kekeringan dan kekosongan, kita pasti gak tahu harus berbuat apa. Tapi Roh Kudus tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu, jangan pernah melupakannya, karena Dia gak sekali-kali meninggalkan kita. Jadi bersyukurlah untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, karena kita bukan saja memiliki seorang penghibur, penolong dan pengajar dalam hidup kita, namun juga seorang pendoa syafaat yang akan membantu kita ketika kita bergumul dalam doa. Demikian tadi pembahasan tentang Roh Kudus ada dalam diri kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan iman kita semakin kuat. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.